Ini adalah episode 248 tanggal 2 Juni 2020 ya. Hari ini saya mau sharing mengenai potensi bisnis travel ke depan ini seperti apa. Apa yang kamu pikirkan, Pak? Kalau bisnis travel ini akan seperti apa nih akhirnya? Ya, karena bisnis travel ini sudah stop ya sejak bulan Februari atau pertengahan Maret kemarin itu. Jadi kurang lebih udah hampir 4 bulan. Dan saya rasa untuk kedepannya karena pandemi ini masih belum menunjukkan berakhir, jadi pasti akan ada new normal baru yang harus diterapkan dalam dunia travel ini. Iya, ini yang sebenarnya banyak diperbincangkan. Apakah sekarang kalau traveling ini menjadi nyaman gitu ya? Apakah tetap orang mau traveling? Ada beberapa fenomena mungkin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah the way we are traveling. Bagaimana kita jalan-jalan sekarang? Jalan-jalan sekarang kita udah tahu bahwa keluar rumah harus pakai masker. Ya. Kalau kita ke airport terbang berarti harus 4 jam sebelumnya. Tambah 1 jam. Dari rumah 5 jam nih pakai masker. Lalu terbang 1 jam. 6 jam. 6 jam, tambah lagi turun, nunggu lagi di bagasi di disinfektan, lalu keluar, nyampe lagi ke tempat tujuan, 6 jam tambah 1 jam, 7 jam. Kira-kira kamu tahan nggak 7 jam dibekep sama masker? 1 jam aja udah ngap sekali. Nah, makanya saya lagi membayangkan. Dan kamu mesti ngerti juga bahwa begitu kita ditutup, artinya napas kita pun yang harusnya kita, kalau kita keluar, oke lah, ini napas dari luar disaring. Lalu napas dari dalam dikeluarkan, itu kan balik lagi. Balik lagi, gitu kan nggak bisa keluar semua. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita sadari bahwa ini sangat tidak nyaman. Makanya ada orang yang olahraga, lari, pingsan, sampai kemarin naik sepeda, sampai meninggal gitu ya. Waduh, itu mengerikan sekali. Nah, Bahkan, tapi apa? Halo, ya, sorry. halo, iya. Ya, bahkan kalau meskipun kita flight terbang naik pesawat, kalau misalkan dengan flight yang jarak jauh, itu kan disediakan. Jadi, mau nggak mau kalau kita sedang makan harus dilepas masker juga. Makan juga dilepas maskernya. Nah itu, kalau makan dilepas maskernya, ke WC bagaimana? Pegangannya bagaimana? Gitu kan? Waduh, ini udah banyak pikiran-pikiran yang kita mungkin akan menjadi kita berpikir apakah nyaman gitu ya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, hal-hal lain yang kita juga harus pikirkan adalah bagaimana selama di dalam pesawat itu? Bagaimana selama dalam perjalanan itu? Nyaman, seneng kalau jalan-jalan sekarang menjadikan mungkin berbeda. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang adalah bahwa orang berpikirnya, oke, mungkin terbang tidak, tetapi kita jalan-jalannya adalah naik mobil aja, gitu ya. Tidak pakai public transport, tetapi naik mobil saja. Lalu apa yang naik mobil ini? Naik mobil ini adalah satu untuk traveling yang deket-deket. Ya kemarin nih hari Minggu teman saya bilang, Banten yang puncak rame, katanya. Waduh. Terus saya bilang, memangnya nggak ada polisi? Ada polisinya, tapi udah nggak ada physical distancing. Satu tempat yang rame itu oleh-oleh, restoran dan lain sebagainya, itu sudah makan udah kayak biasa aja katanya. Waduh, hotel udah rame seperti biasa gitu ya. Ke objek wisata yang ada di sana antri juga, coba bayangkan. Jadi memang keadaan ini yang membuat menurut saya inilah new normal. New normal kita harus pakai masker. Orang yang mau traveling keluar kota dari Jakarta harus ada izin keluar masuk. Nah, keluar dari Jakarta mau ngapain? Masuk ke Jakarta mau ngapain gitu ya. Kedua adalah harus ada surat. Sekarang kan yang traveling hanya orang-orang tertentu, pejabat pemerintah, orang yang pebisnis yang punya pekerjaan, orang-orang yang
eh, ada kedukaan orang tuanya, saudara dan lain sebagainya sakit keras atau ada meninggal, ini yang harus yang bisa traveling. Selain itu nggak bisa traveling gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga bahwa situasi seperti begini sangat tidak nyaman menurut saya. Belum lagi tadi ya harus ada di rapid test, harus ada PCR. Dan kemarin ada cerita udah datang ke airport, cek ini cek itu segala macam, sampai di counter airline-nya tiketnya sudah habis. Dia bilang besok aja terbang. Oh, oke, boleh besok aja terbang. Begitu dilihat lagi rapid testnya berlakunya 3 hari. Hari itu hari terakhir gitu kan. Ya udah, dia mesti rapid test lagi. Menjadikan tidak nyaman ya, menjadikan tidak nyaman. Ada lagi yang PCR. PCR itu kita tes PCR, keluarnya katanya 10 hari kemudian. Gitu. Gimana mau mendadak berangkat, nggak bisa. Jadi memang ini yang kendala pertama yang di dalam bisnis travel kita akan hadapi. Kita harus hadapi bagaimana kita bukan mengakali, tapi bagaimana kita memberikan service kepada customer kita bahwa traveling itu adalah seperti begini. Saya sih merasa nggak nyaman. Kamu nyaman nggak? Saya rasa kurang nyaman juga ya, karena udah di bandaranya lama, terus nanti setelah di bandara kita juga belum tahu nanti di sana harus dites lagi atau tidak, seperti itu. Enggak, di bandara tidak dites lagi, tetapi di bandara dilihat hasil tesnya, rapid test berlaku 3 hari. Kalau ditesnya tanggal 1, kalau bisa berangkat tanggal 2 langsung. Karena belum tentu bisa traveling tanggal 2. Nah itu yang kemarin terjadi adalah dia berangkatnya tanggal 3. Jadi berangkatnya udah besoknya bisanya berangkat tanggal 4, ya nggak bisa, dia harus tes lagi. Ya ini merupakan satu kendala-kendala. Dan itu juga yang membuat kemarin itu banyak sekali yang ditolak untuk terbang. Kenapa? Ditolak untuk terbang karena suratnya tidak kuat. Suratnya tidak dianggap tidak memadai, kurang. Jadi kalau ditanya siapa sih yang boleh pergi, nah mereka kan bilang oke, saya mau pergi. Pergi bagaimana? Pergi bertugas tapi bawa kakek, bawa nenek, bawa anak, bawa cucu, itu tugas gimana gitu kan? Yang itu ditolak. Tugas itu sendirian perginya. Kalau ditanya tugas kok bawa istri gitu ya? Kenapa sama istri? Nah itu juga dipertanyakan. Apakah istrinya juga ada hubungan dengan kantor? Karena di suratnya harus ditulis berangkat dengan istri. Kenapa istri ikut? Nah itu pertanyaan lagi. Sebab nanti pada waktu pulang itu juga ada surat lagi. Kenapa? Balik ke Jakarta. Apalagi kalau perginya adalah misalnya 2 hari, 3 hari. Ya udah istri jangan ikut. Nah hal-hal yang seperti begini kita travel agent harus mengerti dan paham betul apa aturan-aturannya yang kita ketemu dan kenapa ke sana harus 4 jam antri, diperiksanya satu persatu, dan antrinya kan physical distancing 1,5 meter, 1,5 meter seperti itu. Kemarin saya melihat pesawat Garuda sudah mengosongkan tengahnya, ya menurut saya itu bagus sekali. Tapi kembali lagi tetap kita jangan asal pegang-pegang, karena setelah pegang ini akan masuk adalah lewat mulut, hidung, dan mata. Jadi ini mesti hati-hati. Lalu sekarang pertanyaan adalah, bagaimana dengan udah nyampe di sana lalu kita ke hotel gitu ya. Hotel ini menerapkan SOP protokolernya, yang satu adalah bahwa staffnya semua harus pakai masker. Nah, bayangkan lagi kerja 8 jam, 7-8 jam, bagaimana pakai masker terus gitu ya. Ini orang yang nggak sakit bisa jadi sakit gitu kan, karena mungkin ketidaknyamanan ini perlu diperhatikan. Satu, kedua adalah sering-sering cuci tangan. Jadi semua hotel menyediakan apakah itu wastafel, apakah itu hand sanitizer. Jadi harus cuci tangan dulu ya masuk. Begitu masuk, pertanyaan adalah kalau di Amerika tidak akan ada porter, tidak akan ada orang yang menyambut di depan, jadi langsung jalan saja, dan check-in pun maunya adalah online check-in. Di Amerika ya, maunya online check-in. Langsung online check-in, dan beberapa hotel, chain hotel di Amerika sudah siap.
Saya pernah coba di Semarang, namanya Room Incorporation, Room Inc ya, INC, di apa ya namanya, mall apa begitu ya. Nah itu saya check in online, lalu dapat kunci online, pakai HP, tet buka gitu ya, tet buka, keren juga sih itu, touchless, jadi tidak bersentuhan. Nah di Amerika maunya mungkin ke arah seperti sana. Di Amerika saya sudah 5 tahun yang lalu ada satu hotel juga, Hilton, saya pengen nyoba, udah dia adalah salah satu yang di kota itu ada yang touchless. Jadi itu udah seperti itu. Lalu di hotel apa lagi? Nah, saya lupa. Nah, pada waktu kita naik pesawat, itu pun yang namanya makanan, kalau biasanya makanan itu diberikan, sekarang itu pada waktu duduk sudah ada makanannya. Kenapa? Karena pramugaranya, petugasnya itu kalau dia jalan lagi, dia punya resiko tertular juga. Dan ini tangan lagi kan ya. Jadi sebisa mungkin tidak banyak tangan. Lalu mereka tidak ada lagi yang namanya hot meal. Dalam tanda petik tidak ada lagi hot meal. Yang ada apa? Air minum, mungkin roti atau snack, ya itu saja. Dan pada waktu kita duduk, di tempat duduk kita sudah ada. Dan di beberapa airline mereka menyediakan tisu, wet tissue, sanitizer tisu. Jadi begitu duduk, pegangan tangan, ya, lalu tray meja apa, walaupun itu sudah dibersihkan, tetapi kita diberikan kesempatan lagi untuk membersihkan, karena kan bisa aja orang pegang-pegang juga gitu ya. Jadi segala macam berubah. Nah, pada waktu kita kembali lagi ke hotel, yang namanya buffet tidak ada, ya, buffet. Yang ada apa? Mereka akan bikin makan pagi, makan siang, makan malam, semua itu pakai kotak delivery ke kamar. Kotak, bukan makan lagi di restoran. Mereka kalau bisa restoran itu tidak melayani, jadi tidak ada orang yang makan di restoran karena physical distancing juga. Terus bagaimana dengan dibuka, ada beberapa yang buka, beberapa yang tutup. Spa, fitness center, kolam renang itu beberapa dibuka, beberapa ditutup. Tapi kembali lagi, siapa yang mau berani berenang? Kamu berani nggak berenang? Dengan kemungkinan namanya berenang kan, minum air kan, wah, virus kalau ada di situ gimana gitu. Fitness masih oke lah. Nanti mereka bikin mungkin harus dicatat gitu ya. Oke, Pak Anton, jam yang bisa adalah nanti ya jam 12 yang masih ada, dibatasi setengah jam. Pak Anton mau setengah jam, mau 1 jam, ya udah 1 jam. Nanti setelah itu giliran harus keluar gitu ya, digantikan dengan yang lain. Jadi proses itu udah nyelimet gitu ya, sampai ke hotel. Hotel kembali lagi pada waktu kalau kita biasa itu kamar hotel itu tidak setiap kali dibersihkan, tidak disinfektan. Sekarang mulai disinfektan setiap kali membersihkan. Jadi tamunya kan biasa kadang-kadang kalau saya lagi tanggung gitu ya, lagi tanggung ngerjain apa, pakai komputer di kamar, saya bilang oke, kamu bersihin WC dulu. Kalau udah bersihin WC, nanti pas masuk ke bagian tempat tidur, saya baru keluar gitu ya. Nah sekarang nggak bisa, kenapa? Di WC disemprot-semprot segala macam, di kamar pun disemprot-semprot segala macam, jadi baunya disinfektan seperti kayak begitu ya. Nah ini semua akan dilakukan menjadi SOP protokol baru. Bisa dibayangkan dengan seperti begini, buffet tidak ada, restoran, dining, restoran mungkin juga nggak tahu ya, saya pikir akan banyak berkurang, sehingga buffet-buffet restoran yang biasanya mereka menawarkan harga-harga yang mahal, tapi makanannya misalnya, wow, ada satu hotel saya suka, makan paginya ada 220 menu gitu ya, walaupun kecap manis, kecap asin, sambal dihitung sebagai satu gitu. Tapi ya menyenangkan makan seperti begitu. Nah ini nomor. Yang ada adalah kotak. Pak Anton mau makan nasi goreng, mau makan roti, mau makan apa? Pilihan seperti begitu, ala carte gitu ya. Udah nggak bisa pilihan lagi. Dan diantar ke kamar. Diantar ke kamar,
itu lagi tidak ada tuh yang menyerahkan begitu. Saya juga nggak ngerti, katanya mungkin disediakan ada meja kecil, jadi disimpan di situ, kita tinggal ambil gitu ya. Kita mau ngambil pakai tisu lagi, wah, sendok garpu udah langsung sekali pakai gitu ya. Saya udah ngebayangin menjadi tidak nyaman gitu ya, kalau ke hotel mau jalan-jalannya udah tidak nyaman. Lalu dari situ kita mau pergi mau kemana? Objek wisata. Oke, objek wisata. Berarti kita panggil taksi, panggil kendaraan, sewa mobil. Nah, ini lagi. Kembali lagi, kita mesti tahu supirnya nggak apa-apa. Kita mesti pastikan bahwa orang di dalam mobil itu tidak ada yang kena. Jadi masuk, semprot-semprot lagi. Kita mesti semprot-semprot lagi. Kita mungkin pakai disinfektan gitu ya. Berarti jangan lupa bawa disinfektannya 1 liter. Di pesawat, di airport, dipakai terus gitu ya. Ya hati-hati ya, disinfektan tertentu ya mesti kita coba-coba dulu, lihat ya, ada tangannya yang sensitif, disinfektannya, hand sanitizer-nya yang agak sedikit keras dan mungkin pas lagi nggak cocok, itu tangan itu ada yang luka gitu ya. Jadi mesti hati-hati karena kita akan pemakaiannya cukup banyak. Bayangin gitu ya. Terus pakai apa lagi? Kita keluar pakai face shield, pakai masker, pakai Google nggak ya? Pakai face shield. Ya face aja ya, oke. Yeah. Tapi di Singapura mulai tanggal berapa pemerintah Singapura mengatakan face shield-nya adalah ini adalah boleh dipakai tetapi tetap harus pakai masker. Jadi masker itu harus, face shield boleh iya boleh tidak. Karena kemarin itu ada pemikiran bahwa mereka nggak mau pakai masker. Karena apa? Karena kalau nggak pakai masker, pakai face shield aja, napasnya masih enak. Masih keluar masuk kan, nggak diganjel begitu, nggak disaring gitu ya. Itu. Nah, sekarang pergi ke objek wisata. Ngapain lagi? Beli tiket, semprot lagi tiketnya gitu kan. Segala macam semprot lagi, duitnya semprot lagi. Kalau perlu semua transaksi itu pakai e-money. Jadi kayak di Singapura mulai yang namanya e-money digalakkan ya. Jadi mungkin seperti kayak di China itu pakai Alipay dan mereka melakukan electronic payment seperti kayak di China, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Apa yang terjadi? Kita melakukan, misalnya contoh ya, pada waktu kemarin Wuhan, kenapa bisa langsung ditutup? Begitu ada yang sakit, tanggal berapa, dia pergi sehari itu kemana aja, melakukan transaksinya kemana aja. Itu semua orang yang ada di tempat itu kurang lebih jam segitu maju mundur semua dipanggil untuk diisolasi, di karantina. Makanya cepat sekali. Kalau kita kan nggak ada alatnya gitu kan ya. Nah itu salah satu menurut saya e-money itu memperlihatkan bahwa kita transaksi di mana aja dan lain sebagainya, itu bagus juga dari sisi seperti kayak sekarang. Tadi pagi ada hal yang menarik. Kemarin kan saya bilang kita harus bersahabat dengan corona. Salah, bukan bersahabat, tapi hidup berdampingan. Tapi kita nggak bersahabat, katanya itu bukan sahabat, itu musuh. Oke, hidup berdampingan, hidup berdampingan dengan musuh gitu ya. Kita harus masih perang. Gitu ya. Pak dokter bilang mungkin nanti terjadi adalah sekarang itu virusnya lagi menang daun. Wow, ini menang terus, yang terpapar 6 jutaan, yang sembuh hampir 3 juta, yang meninggal 1 juta lebih gitu ya. Wah, ini lagi perang-perang. Nanti satu saat nanti seperti kayak flu influenza, antara yang menang dan yang kalah itu lebih banyak yang menangnya gitu kan ya. Nah, itu berdampingan. Oke, berdampingan. Tapi udah kebayang kan? Masuk, beli karcis, lalu jalan, lalu ada guide-nya yang pakai face shield, mungkin pakai face shield, lalu pakai masker, lalu ngomongnya lu udah jangan ngomong dah sekalian gitu ya, nggak bisa kan, nggak enak dengernya aja. Lalu kita mau lihat ini, mau lihat itu, mau pegang-pegang, kejar di Borobudur, mau pegang, semprot-semprot dulu, diomelin, nggak boleh disemprot-semprot, itu batu rusak. Gimana jadinya? Jadi segala macam lah susah. Oh, mau foto, mas tolong dong ke guide-nya, tolong fotoin. Wah, pegang lagi, semprot lagi. Wah, udah
itu bisa-bisa handphone disemprot-semprot satu kali apa namanya apa namanya ketetesan air gitu kan, mungkin aja bisa terjadi gitu ya, kita nggak tahu ini. Jadi segala macam saya udah membayangkan menjadikan traveling itu tidak nyaman. Nah, kita pergi ke Bali, Bali bilang harus ada ini surat kesehatan, sudah ada rapid test, lalu di cek temperatur setiap hari, terus mulai sebegini tiap kali, kemana-mana dites, kayak kita sekarang masuk ke mall mana yang nggak ada apa namanya metal detector, X-ray, semua ada sekarang. Kalau di Jordan ya, di Jordania, di kota aman, saya ke Jordan, ke Filipina, Manila, itu kalau hotel kita kan yang jaga kan ada security kan. Kalau mereka di sana security-nya bawa pistol. Kalau di Jordan pakai senapan gitu. Waduh, lebih serem gitu ya. Tapi ya itu udah akhirnya normal. Itu adalah new normal. Jadi nanti kita kemana-mana new normal juga. Di tes temperatur, disuruh bersih di tangan. Lalu mau makan siang. Bagaimana makan siang? Kita cari dong ke restoran. Restorannya bilang, sorry kita nggak terima dine in. Ini ada nasi kotak, mau pilihnya apa? Gudeg, nasi campur, nasi soto, apa segala macam. Kita mau kulineran, kita jadinya susah gitu ya. Saya membayangkannya susah. Makanya saya mengatakan udah, saya nggak akan jalan lama-lama dulu. Saya nggak akan jalan-jalan dulu. Mungkin nggak tahu sampai kapan tahannya gitu ya. Semua kalau bisa berhubungannya udah online saja. Karena kalau enggak, udah kebayang. Kamu kebayang nggak sih mau jalan-jalan nggak sih kalau begitu? Sangat repot sekali sih kalau dengan keadaan seperti itu ya. Terus kamu kan suka ke Bangkok, dilayaninya sama robot. Iya kan, kamu lihat ya yang di apa itu Siam Paragon. Ya, itu ada robot segala macam iya. Gitu kan. Tapi ya menjadikan tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Nah, itu udah sampai ke objek wisata, makan siang, pulang, nanti begini, ini itu terus begitu. Nah, kalau kita bawa grup, bagaimana bawa grup tuh leadernya? Mungkin nggak bisa satu gitu, mesti 3 kali. Kalau 3, 10 orang satu, 10 orang satu. Kenapa? Ngebagiin sanitizer-nya, ngebagiin ini, ngebagiin semua. Wah, kalau dulu misal, oke, Bapak Ibu kita makan, silakan duduk. Serve, makanan di serve. Kalau sekarang, Bapak Ibu silakan makan, ini satu-satu dibagiin nasi bungkus gitu. Duduknya di mana? Ya silakan. Physical distancing, sebelah sana di kebun aja udah. Ini saya membayangkan seperti begitu, tapi mudah-mudahan saya salah. Tapi sekarang itu protokolernya ada seperti begitu. Jadi kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengalami satu situasi seperti ini. Nanti lama-lama akan terbiasa. Yes, maybe. Saya bercanda-bercanda seperti begini dan lain sebagainya. Ya ini adalah fakta. Protokoler, protapnya adalah seperti begini. Apakah nanti pelan-pelan akan diganti? Mungkin. Seperti kayak kemarin hari Minggu ke Puncak. Nggak ada tuh yang nggak ada satupun yang pakai masker waktu makan. Nggak ada. Kamu percaya dong? Ya, percaya. Makan pakai masker gitu kan, pasti nggak pakai masker, tapi nggak physical distancing. Satu meja 8 orang ya 8 ya duduk di situ, 8 meja 8 kursi ya duduk di 8 kursi. Ditegur, Mas pindah sebelah sana. Enggak, ini anak-anak saya semua, keluarga saya. Nah gimana? Itu yang membuat sebenarnya physical distancingnya. Apakah ada peraturan? Kalau sesama keluarga, enggak apa-apa. Kalau yang tidak kenal, harus pisah-pisah. Nah, itu kan problem. Jadi, tadi ya, udah sampai ke objek wisata. Lalu, bagaimana kalau objek wisatanya adalah snorkeling? Nah, kalau dulu snorkeling, ya terus terang aja, saya kadang-kadang suka geli gitu ya. Makanya saya beli odol dulu. Beli odol, beli pasta gigi,
merek apa aja, nggak masalah, murah mahal nggak masalah, buat bersihin snorkelnya segala macamnya, dan memang itu efeknya buat kaca juga menjadi bersih gitu ya. Nah sekarang bayangin berani begitu, ini setelah itu kamu pakai berarti kita harus bawa sendiri gitu ya. Nah, udah seperti itu, kamu bisa berenang kan, Pan? Ya, pernah nggak kamu berenang nggak pernah minum air kolam? Pernah nggak? Nggak pernah, pasti ada minum dikit. Iya pasti, udah dijamin pasti snorkeling, pasti minum air lautnya, pasti. Nah terus gimana? Kalau ada virusnya gimana? Nah ini akan menjadikan sesuatu itu dalam situasi seperti begini kita harus pikir bagaimana. Saya lagi pikir, kita biasa TX Travel itu kasih ke penumpang adalah koper gitu ya. Sekarang kita kasih APD. Jadi ke airport udah pakai APD semua. Wow. Kamu pernah nyoba nggak itu pakai sarung tangan ya, sarung tangan plastik ya? Pernah nyoba nggak kamu? Pernah pakai sarung tangan plastik? Pernah. Coba 1 jam. Coba 1 jam. Kalau kita pakai sebentar is okay. 1 jam tangan kita di dalamnya keringetan. Karena plastik itu tidak bernapas. Plastik tidak bocor, tidak bernapas, tidak sama kayak masker. Masker bernapas, kita bisa napas walaupun dihambat. Ini keringetan. 4 jam sebelumnya kita nggak mau touch gitu ya, kita nggak mau pegang kiri, pegang kanan, pakai ini. 4 jam sebelumnya supaya aman. Lalu 1 jam terbang, lalu sampai keluar bandara kita baru buka. Dan juga Bapak Ibu teman-teman mesti ngerti ya bahwa yang namanya masker ya, masker itu kita pakai berjam-jam seperti begitu. Kalau di ruangan kamar, misalnya ini kamar saya ada AC, pakai masker. Itu pakai masker seminggu juga nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada kuman, nggak ada ini steril di dalam ruangan ini. Tapi kalau begitu keluar ruangan yang mungkin kumannya tidak steril, nah ini apalagi kita keluar, apalagi kita ke jalan gitu ya, apalagi kita naik motor, wah ini kuman nempel semua kan, nggak tembus ke dalam kan. Nah berarti di luar sini pada waktu kita buka jangan megang depannya, pegang dari samping saja, langsung. Katanya digunting, takut di recycle. Wah, udah takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Saya menerangkan seperti begini dengan gaya mungkin konyol sedikit, supaya kita siap-siap. Kita siap-siap. Bagaimana kita siap-siap dengan hidup baru, traveling gaya baru seperti sekarang. Kita masuk ke pesawat. Selamat datang Bapak. Waduh, tadi ada yang nulis. Udah seperti pramugaranya pakai baju kayak seperti APD, pakai plastik, pakai face shield segala macam. Ada yang nyeletuk seperti masuk ke UGD katanya. Kita masuk ke pesawat seperti masuk ke UGD. Itu. Jadi itu yang membuat saya berpikir kita harus sadar ini keadaan. Bagaimana kita memberikan solusinya? Kita memberikan kita harus berpikir bisnis apa, travelnya bisa jalan seperti begini, bisa nggak? Apa yang bisa keluar dari yang seperti ini? Besok kita akan cerita bagaimana solusi-solusi buat travel agent, bisnisnya mesti yang seperti apa, mana duluan bisnis yang jalan. Hari ini saya cerita mengenai hal-hal yang SOP, protokoler, harus begini, kita buka kantor. Tadi ya saya ulangi dulu, setelah selesai makan, turnya segala macam, naik gunung kita maunya apa? Supaya segar udara, ini pakai masker lagi gitu ya. Terengah-engah, capek segala macam, bisa-bisa pingsan di tengah jalan gitu ya. Itu mesti hati-hati. Hal yang ini beberapa kali saya tekankan lagi karena kita napas yang di luar itu tidak masuk. Tapi yang di dalam ini adalah sebenarnya yang apa namanya? CO2. Kalau tidak
tidak bisa kena air. Jadi di sini tahan air. Apa ya namanya ya? Jadi yang di dalam itu kalau kita bersin dan lain sebagainya tidak keluar, nembus. Tapi kalau dari depan ini sebenarnya nembus air. Yang belakang ini nggak nembus air. Nah, yang belakang ini karena nggak nembus air berarti dia juga menfilter napas kita yang kita buang ini juga masih tidak full keluar. Nah, itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, kita sudah selesai, masuk ke hotel lagi, besok berulang lagi seperti begitu. Pak Anton, bagaimana nih kulinernya? Oh, menyenangkan sekali, dapat nasi box di sana, nasi box di sini, semua nasi box. Kenapa? Ya karena protokolernya adalah harus dikasihnya nasi box. Dan sekali pakai punya. Kalau kita berulang pakai, kita juga jadi bingung. Nanti dikasih sama pelayannya, ya. Ini misalnya ya, piring dicuci, dibereskan, dibersihkan, ditempatkan, disusun, lalu diambil sama orang yang ngasihnya, lalu kasih kepada pramusajinya, bawa ke kita. Nah, itu udah berapa tangan gitu ya. Dibandingkan kalau kita dapat nasi box, kita pakai tisu sanitizer, nah kita bersihkan dulu, paling tidak sudah sendok garpu dicuci lagi, ini kita pakai yang sekali pakai gitu ya. Inilah new normal yang sekarang. Protokoler, berdasarkan protokoler. Seperti kayak begini. Saya melihat beberapa airline memberikan yang namanya hygiene set. Hygiene set ada masker, ada hand sanitizer, dan lain sebagainya. Artinya dia untuk memberikan value-value. Ada satu yang ngeledek gitu ya, ada review, dia ngeledek, naik first class. Lalu dikasih, dia bilang, "This is your meal, sir." Dia bilang, "Mana? Ini kok kotak?" Ya, karena sekarang zamannya begini, dikasihnya ya box kotak aja seperti itu. Lalu dibuka isinya, mineral water, mungkin coklat, snack, kue, segala macam, roti, begitu. Nggak ada hot meal lagi. Kalau naik pesawat nanti dimasakin dulu ya gitu. First class ada masak segala macam. Dia bilang, "No way." Nggak ada lagi masak-masak begitu. Semua less contact, nggak ada lagi yang jalan ngasih makanan begitu. Ini terus sampai nanti ketemu satu batas protokoler yang baru. Protokoler yang sekarang adalah ngasih makannya adalah bukan pramugari, tapi petugas yang bawa makanan. Jadi petugas yang bawa makanan, masukin, tutup, dorong, naik ke pesawat, orang yang sama, tangan yang sama, yang sudah dicuci, keluarkan, dia pesawat masih kosong, kasih makanan. Kasih air dan snack. Ya, kasih air dan snack. Udah, di kursi masing-masing. Dia sudah tahu mana yang ada isinya, mana yang nggak ada isinya. Itu semua gampang dilihat gitu ya, tinggal di-update aja. Nah, sudah. Setelah itu adalah tidak ada lagi pramugari ya, bolak-balik aja lihat-lihat begini lagi ya. Dan juga pakai baju APD. Bisa dibayangkan, face shield, masker, baju APD, plastik yang sekali pakai gitu ya. Apakah kita juga nyaman kalau pakai APD ya? Menurut kamu kasih APD apa sekalian aja kasih baju astronot gitu? Tidak usah APD, kita pakai jas hujan aja rasanya udah tidak nyaman, apalagi APD. Jas hujan pasti sama itu, jas hujan sama APD hampir mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Oke. Nah, sekarang kita juga harus paham bagaimana virus ini menular. Bagaimana? Jadi virus ini menular keluar berupa droplet air kecil-kecil. Air kecil-kecil dan dia kena badan, kena kayu, kena besi, dan lain sebagainya, kena dasar manapun, dia akan hidup beberapa jam saja. Kalau kena matahari, hidupnya akan lebih cepat meninggalnya. Nah, ini satu. Kedua, kemarin ada penemuan bahwa AC. Saya tanya ke AC engineering pesawat, itu bagaimana? Dia bilang kalau udaranya masuk, kan AC itu ada in, ada out. Yang in semua tidak sama dengan out.
udara in dengan udara out tidak sama. Jadi udara in semua difilter, ini filternya diganti. Tiap kali pesawat ini kita ganti. Satu. Makanya sekarang kalau dulu misalnya budget airline itu kalau apa namanya begitu datang dan berangkat lagi adalah 30 menit, sekarang mungkin harus 2 jam. Karena dibersihkan dulu semua, itu filter AC diganti, yang perlu diganti dan demi kesehatan ya. Ini satu. Kedua, yang in difilter, nggak keluar. Yang out ini adalah keluar bukan udara saringan. Ini diambil udara dari luar. Ini tidak berputar. Jadi AC itu dibikin bahwa udaranya yang masuk dan keluar berbeda ya. Itu satu. Kedua adalah droplet ini pada waktu dia turun, misalnya bersin itu 30.000 dropletnya. Dan itu bisa mencapai 6 meter. Kalau dia batuk-batuk kecil 3.000 dan itu 2 meter. Kalau dia tidak batuk, tapi mungkin ada liur atau apa, makan begini atau apa, udara begitu, ada droplet yang keluar misalnya, terus dia bercik-bercik begitu. Nah, pada waktu bercik-bercik begitu, masuk ke dalam saluran udara AC, maksudnya di dalam gedung itu, di dalam satu pesawat kan ada yang kena AC, nggak mau kena AC gitu kan. Nah ini begitu ada AC-nya dia bisa ikut, itu berupa aerosol. Nah aerosol itu bisa tahan di dalam udara selama dia tidak jatuh, tidak nempel, itu berbahaya lagi. Jadi bisa dibayangkan bahwa yang namanya resiko-resiko itu dikurangi, tetapi tidak 100% menjadikan aman. Ya. Oke, udah jam berapa nih? 9.30. 9.30 ya. Oke, kita buka pertanyaan ya. Kamu ada pertanyaan nggak, Pak? Ya, saya kira kalau kita tidak sama memikirkan untuk bepergian jauh, misalkan kita bepergian di mall aja kan, biasanya kita akan hangout dengan teman, ngobrol-ngobrol gitu kan. Sekarang bagaimana bisa ngobrol kalau misalkan di kafenya pun nggak bisa dine-in, dan meskipun bisa dine-in kan ada physical distancing dan di depannya dipasang semacam barrier kaca atau fiber. Nah, kita tidak bisa ngobrol dan sebagainya, itu akan menjadikan ke mall aja itu sudah tidak nyaman sekali gitu. Tuh. Jadi seperti misalnya di reception hotel ya, reception ya. Ini protapnya adalah akan ada yang seperti kaca, seperti kayak kasir. Lalu staffnya harus pakai masker dan pakai face shield. Ya, staff reception bisa di dalam, ya bisa nungguin di dalam, dia lihat di lampu, di monitor, begitu ada orang masuk dia bisa keluar pakai dalam keadaan seperti itu, masih oke gitu ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita tidak nyaman. Pak, menurut Bapak kapan balik normal seperti dulu? Wah, under the tree 15 gitu ya. Menurut saya kita tidak akan balik normal lagi ya. Jadi forget it. Perlu, ini nggak tahu ibu atau bapak atau nona, perlu kita tahu bahwa sejak ada ancaman bom, ancaman teroris, itu yang namanya metal detector dan X-ray tidak pernah kembali lagi. Liquid tidak boleh lebih dari 100 mili, tidak pernah kembali normal. Nah ini sama, semua mereka akan pakai masker, semua akan pakai hand sanitizer. Bagaimana kalau sudah ketemu vaksinnya? Vaksin sekarang yang ada di Wuhan 1, ternyata yang di Indonesia vaksinnya ada 2, ada ini A, ini B. Di Amerika ada C, di Eropa ada D. Ini aja udah 4. Lalu di develop berubah lagi. Nah, pertanyaan adalah kita nggak mau kena kan? Nah, itu. Jadi kalau nggak mau kena, kita harus mempersiapkan semuanya, mempersiapkan prevensi, ya. Nah, kalau ditanya nanti normal lagi nggak? No way, no normal. Kita new normal.
kita new normal. Ini perlu dipahami. Kita akan menuju, kita sekarang sudah new normal. New normal harus seperti ini. Jangan berpikir nanti nggak apa-apa, nanti pasti boleh nggak pakai masker. Dulu naik sepeda, naik motor, saya nggak pakai helm. Sekarang pakai helm. Kapan balik lagi nggak pakai helm? Nggak ada. Full moon. Nah, SIC menurut Pak Anton bagaimana? Apakah pelanggan domestik tour nantinya berpotensi menghubungi tour operator lokal? Menurut saya SIC akan menjadi pilihan yang bukan pilihan utama. Kenapa? Orang takut sit in coach. Saya berdua di dalam satu bus dengan 20 orang lainnya yang saya tidak kenal. Saya mungkin mereka semua sudah diperiksa, oke, mereka sehat. Tetapi mereka bergaulnya bagaimana, semalam kemana, ngapain, dan lain sebagainya. Kalau dulu tidak ada penyakit COVID-19 ini ya oke. Kalau sekarang ada begini, takut. Vitamin Honey di Bali masih belum update bagaimana mereka mempersiapkan objek wisata dan travel yang mengandalkan wisata mancanegara. Masih memikirkan peluang ide usaha di balik semua kebingungan ini. Ya, peluang usahanya adalah tadi. Satu, saya akan berbicara lebih detail lagi besok ya. Besok acaranya travel itu harus bagaimana. Sekarang kita kasih tahu deh, ini adalah protokolnya. Naik motor harus pakai helm, itu. Nggak pernah balik lagi pakai motor boleh nggak pakai helm, nggak ada istilah begitu. Jadi pakai masker. Semua perjalanan akan menjadi seperti begini. Ini aturannya. Tentunya dengan begitu kita harus menjadi waspada. Pak Adi dari Asita Lampung mengatakan, saya akan kasih snorkelnya baru semua. Saya baru lalu dibersihkan lagi sama mereka masing-masing supaya memastikan. Jadi bukan snorkel yang sewa gitu ya, nggak ada lagi. Yang sewa-sewa begitu nggak ada. Orang nggak berani, takut. Nah, tadi ya, di objek-objek wisata perlu ada pemahaman. Semua sekarang itu lagi mikir, nanti juga normal, setelah PSBB normal. Nggak bisa, nggak normal. Kenapa? Vaksin belum ketemu. Vaksin kira-kira berapa lama ketemu? Ada yang mengatakan 1 tahun sampai 18 bulan. Saya banyak ketemu dengan orang-orang pinter, mereka mengatakan kemungkinan bisa lebih lama lagi. Nah itu, jadi menurut saya agak sedikit kita harus pesimis. Apa mungkin banyak protap yang tidak dilakukan, tidak disiplin, baik Wisman atau pelaku wisatanya? Bisa terjadi, tetapi sekarang pertanyaan adalah semakin banyak kita lihat, saya pergi keluar, begitu ngelihat banyak orang yang tidak pakai masker, sayanya sendiri akan ketakutan. Guide-nya sendiri ketakutan. Kalau terjadi amit-amit cabang bayi, jangan sampai terjadi. Tour leader yang bawa kena, local guide yang bawa kena, supir yang bawa kena, apa yang terjadi? Supir-supir yang lain akan lebih ketat lagi. Boro-boro dia mau tidak disiplin. Dia tadinya nggak pakai APD, mungkin sekarang akan menjadi pakai APD. Kenapa? Takut. Malahan ada yang punya ide. Kita city tour pakai 2 mobil. Mobil 1 nyetir sendiri. Mobil 1 guide dan supir. Guide kalau mau ngomong segala macam ke belakang mungkin pakai handy-talkie gitu ya, walkie-talkie atau pakai handphone gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Kita harus sadar dulu, ini protapnya dulu. Full moon, travel agent di new normal ambil untungnya di mana dong Pak? Besok. Satu-satu ceritanya ya. Ini udah 9.36, semua dibukain, besok nggak ada yang nonton saya. Besok bisnis opportunity dari travel. Bisnis apa saja, bagaimana kita dapat duitnya, bagaimana kita menghandle mereka, bagaimana bisnis opportunity lain yang kita ada, yang kita bisa kerjakan bareng-bareng. Nah itu. Ya silakan, mau tanya lagi ada? Oke. Van, ada yang mau tanya Van?
Sudah menurut saya travel harus banyak beradaptasi sih untuk saat ini ya. Terutama masalah kesehatan itu harus sangat-sangat diperhatikan. Misalnya tadi proses dari airport ke hotel, kalau di hotelnya sendiri itu sanitarinya seperti handuk, itu harus perlu diperhatikan. Nah, orang apakah percaya gitu? Semua sekali pakai punya. Jadi mereka diberikan bukan dalam keadaan terbuka begitu, diberikan dalam plastik, dan itu sekali pakai. Handuk, semua segala macam mungkin akan ditulis, silahkan bawa pulang. Kalau biasa handuk, jangan bawa pulang. Sekarang silahkan bawa pulang. Kenapa? Karena handuknya baru gitu ya. Kalau biasa handuknya handuk bekas orang lain, kita nggak mau bawa pulang. Nah sekarang handuknya baru. Silahkan bawa pulang. Itu. Saya membayangkan bahwa situasi ini menjadi tidak nyaman, tapi mungkin akan menjadi terbiasa. Pak Antoni Salim, gimana dengan harga price Pak? Pastinya jadi naik ya Pak, soalnya semua item sekali pakai kan? Yes. Pak John, nah ini. Pak John, apa kabar? Kira-kira gaji karyawan travel apakah berpotensi turun nominalnya? Jangan cerita turun dulu, masih bertahan nggak? Nggak bisa. Gaji nggak bisa turun, harus naik. Gaji paling tidak, sekarang kan pengurangan gaji nih, paling tidak nanti pelan-pelan naik sampai satu titik, kita berdoa sama-sama dengan sungguh-sungguh, Tuhan kasih ampun kita, virusnya hilang, turunnya meledak-ledak. Nah, amin. Yang setuju dengan doa saya kasih jempol. Apa kabar Pak John? Pak, harga tiket pesawat nantinya naik, nggak ada low cost lagi. Unfortunately, low cost akan menjadi pelan-pelan hilang. Kenapa? Karena yang normal pun ini akan menjadi high cost, menjadi mahal. Ada pemikiran bahwa tempat duduk pesawat 3 dikurangi 1, naiknya 62%. Lalu IATA bilang, International Air Transport Association bilang ke WHO yang kasih usulan seperti ini, kalau saya kosongkan di tengah, bagaimana efeknya? Apakah akan lebih baik dibandingkan dengan diisi? Ternyata menurut penyelidikan research dari satu university, kalau kita duduk 3, dikosongkan tengah atau tidak, sama aja. Karena dari sini ke sini, bisa kurang lebih sekitar 1 meter. Nah, tempat dari sini ke sini, ini dikosongkan di tengah, cuma berapa? Paling 60-80. Yang di depan aja bisa kena, yang di belakang juga bisa kena. Nah, ini. Yang benar saya kemarin ngelihat ada satu bioskop, ada satu sinemanya 150, diisinya berapa? 30. Itu jauh-jauh itu senang nonton, yang nonton senang karena tidak banyak distraction gitu ya. Suami istri boleh duduk sama-sama, yang satu rumah boleh duduk sama-sama, tapi sebelahan dengan orang yang tidak dikenal jauh-jauh, dan itu bisa dikosongin 5 bangku gitu ya. Itu oke. Menurut saya itu oke. Pak Nares, apa kabar? Mr. Temi Tan, iya betul. Kalau Temi nggak pakai Mister, disangkanya Miss. Satata Aditama, oke, makasih. Besok ya, kita dengerin lagi besok. TX Tulung Agung, Citeli, apa kabar? Katarina Indrawati, Lause, Cao Sang Hao, cielah, itu masih bisa. Oke, nah, silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Bapak Ibu, hal yang kita mesti lakukan sekarang, yang pertama, first thing first, mindset. Be ready, prepare. Now, we are in the new era. Now, we are in the new normal. Ini tidak akan berubah. Jangan pernah berpikir kapan nanti normal. No. Titik. Udah. No question. Satu mindset. Kedua apa? Action. Mari kita action. Besok kita diskusi bisnis apa di travel yang masih bisa jalan, bisnis apa, berbicara dengan banyak orang-orang, dan selama 8 minggu, ini minggu ke-8, hari kedua, saya bicara dengan 248 narasumber,
baik secara live IG maupun dengan Zoom. Dan dari situ saya mendapatkan satu benang merah. Satu, new normal is coming. New normal is now. New normal is now. There is no way we come back to the normal. Kita nggak mungkin balik lagi jadi normal. No way. Itu yang mesti kita sadari. Dengan begitu, maka kita harus sekarang berpikirnya ke depan. Kita harus lihat ke depan, jangan lihat ke belakang, ngarepin besok normal. Nggak ada. New normal ke depan. Mesti pakai masker, mesti ini, mesti itu. Kita mesti apa lagi? Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan bisa ketemu hal-hal yang positif. Besok kita diskusi, besok kita banyak diskusi, dan yang penting adalah kita siap menghadapi ini. Turis datang, Indonesia mau buka, ya Indonesia mau buka, Bali, welcome everybody ke Bali. Nah, pertanyaan adalah orang luar negeri, wisatawan mancanegara mana yang berani datang ke Bali? Bali termasuk di daerah Indonesia di mana yang mungkin masih red zone, masih merah. Oke, Lia Property. Selamat pagi Pak, salam kenal. Kira-kira perjalanan ziarah seperti Israel apa bisa? Bisa. Nggak ada masalah. Tadi cuma pakai pakaiannya dan lain sebagainya seperti begitu ya. Al-Aqsa kemarin sudah dibuka tanggal 1. Beberapa masjid suci juga sudah mulai dibuka untuk umum, itu juga bagus. Laurentius Suteja, untuk orang-orang yang low budget traveler makin susah untuk traveling dong ya Pak. Kalau semuanya makin mahal, apalagi nggak ada pesawat murah lagi. There is always a way. There is always a way. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Yang kita perlukan apa? Kemauan. Mau nggak jalan yang murah? Nah, itu dulu. Kalau udah begitu, nanti kita mikir kemana, gimana caranya. Jangan mikir, kapan ya ada pesawat 5-star hotel yang jual murah. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kita bikin nggak mungkin. Kalau kita pikir ada. Bisa. Tapi jangan salah ya. Nanti ada Instagram abal-abal yang jual murah segala macam, lalu transfernya adalah ke akun pribadi, setelah itu bye-bye. Itu lain lagi ya, ini ceritanya lain lagi. Oke, Pak Livan, kita masih ada 5 menit lagi ya. 5 menit, besok kita akan berbicara mengenai potensi-potensi bisnis travel yang masih bisa kita lakukan. Kita besok akan berdiskusi panjang lebar, silahkan teman-teman kasih catatan-catatan, bisnis ini bisa nggak, bisnis itu bisa nggak, kita diskusi ya. Saya seneng ini ada 54 orang yang manteng gitu ya. Biasanya itu keluar masuk, sekarang nggak mau keluar. Kenapa? Ketinggalan bisnis ini, hidup dan mati nih ya. Mau nggak mau ya. Kita akan sampai besok, Van, sampai besok Van. Ya sampai besok. Ya, sampai besok. Oke. Nanti kita ada meeting lagi, Van. Ingat ya, jam 12 ya. 12. Oke, Pak Ibu, terima kasih. Salam sehat, salam travel, salam jalan-jalan. Kangen banget jalan-jalan. Ya minta maunya gimana gitu ya. Kaki gatel, tapi ya nggak bisa. Terima kasih. Kasih jempol. Salam buat semuanya. Bye-bye. Van, makasih Van. Terima kasih, Van Ram.